Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Hakiki Abdul Sururi dari Prodi PAI kelas 2D, kode unik 01012201 075 JB200Q. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ulumul Al-Quran. Ulumul Al-Quran yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dua kata, yaitu ulum dan kata Al-Quran. Kata ulum secara etimologis yang berarti ilmu, sedangkan Al-Quran secara bahasa yang berarti bacaan. Secara istilah, para ulama telah merumuskan beberapa definisi ulumul Al-Quran, diantaranya Az-Zarqani. Az-Zarqani mengemukakan ulumul Al-Quran adalah pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, penafsirannya, kemukjizatannya, nasih mansunya, dan penolakan terhadap hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran dan sebagainya. Mana Al-Qatan mendefinisikan ulumul Al-Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urutan-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasih mansukh, muhkam, mutasyabih, dan hal-hal yang lain yang ada berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Al-Quran memiliki makna ganda, yaitu makna idhafi dan makna alam. Makna idhafi ialah suatu ilmu yang membahas metodologi kodifikasi ilmu-ilmu Al-Quran dan objek-objek yang menjadi lebih khusus. Makna alam adalah suatu ilmu yang membahas Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diturunkan, upaya mengumpulkan bacaan, penafsiran nasih mansukh, asbabul an-nuzul, ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ulumul Al-Quran memiliki ruang lingkup pembahasan. Diantaranya, yang pertama, nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ialah peristiwa diturunkan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap terhadap tahapan 3 fase dalam diturunkannya Al-Quran, yaitu tahapan pertama, Al-Quran diturunkan ditempatkan ke Lauh Al-Mahfudz. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Tahapan ketiga, Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Hikmah atau tujuan diturunkan Al-Quran secara bentuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran agar mudah dipahami dan dihafal. Adapun yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran atau sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Cara untuk mengetahui asbabun nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat-syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat maupun tabi'in. Karena sahabat adalah orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Fungsi asbabun nuzul ialah membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan, dapat mengkhususkan hukum dalam ayat Al-Quran, mempermudah orang yang menghafal ayat Al-Quran. Adapun macam-macam asbabun nuzul ialah yang pertama sharih, dan yang kedua mutamilah, dan yang ketiga ta'addul al-asbab wa an-nazil wahid. Adapun yang keempat ta'addud an-nazil wa asbab wahid. Adapun yang ketiga ialah munasabah. Istilah munasabah digunakan untuk mengungkap segi-segi hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain dan satu surat dengan surat yang lain secara rasional dan indrawi. Adapun ketergantungan metalistik at-talazum al-zihni maupun keterkaitan internal, menurut Az-Zarqani, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala didapatkan kepada akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Urgensi munasabah dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain mempunyai hubungan erat. Dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah dapat mewakilinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.